Shalom, selamat malam semua. Mari kita Shalom. mulai. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
yang beri menang. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan pimpinan Roh-Mu untuk mengerti tentang kehendak-Mu, untuk mengerti tentang jalan-jalan-Mu. Mari berfirman-Lah malam hari ini. Ajar kami setiap hal yang Kau perlu, kami perlengkapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami membuka hati kami di dalam nama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, pakai hamba-Mu yang akan berbicara malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat malam semuanya, saya yang membawakan firman Tuhan pada hari ini, dan saya harap liburannya jadi liburan yang baik, jadi liburan yang menyenangkan. Saya heran ya, liburan sekarang disebut healing gitu loh ya. Ayo aku healing dulu, healing. Malah beberapa orang bukan healing, pulang-pulang malah tambah pening gitu loh. Kenapa? Karena tagihan kartu kreditnya meningkat. Iya kalau bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar bagaimana? Nah, jangan jauh-jauh dari Alkitab ya. Hari ini saya nggak ngajar, hari ini saya sharing kebenaran firman Tuhan ya, tapi tetap dalam rangka pemuritan. Hari ini saya akan dibantu oleh host saya, Dr. Luki, dan kemudian didampingi oleh tandemnya Benny Chandra. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka satu kitab yang judulnya, yang namanya adalah Kitab Rut. Ya. Saya keberkatan sekali ya. Saya baca, saya simak ayat ini. Lah kok nangis gitu loh saya. Air mata saya tiba-tiba bercucuran. Gara-gara membaca kitab Rut, tiba-tiba saya nangis gitu loh ya. Kitab Rut sendiri bukan kitab yang panjang, hanya 4 pasal. Tetapi saya katakan, this is the real love story ya. Ini love story yang luar biasa ya. Yuk, kita akan baca pasal pertama dulu ya. Judulnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Jadi pada saat itu ada kelaparan yang luar biasa. Nah, ada satu orang yang berangkat, orang itu namanya Elimelek ya. Jadi berangkat ke Moab ya, dia jual seluruh hartanya, dia bawa istri dengan anak-anaknya untuk menyelamatkan diri dari kelaparan. Ini zaman hakim-hakim. Pada zaman hakim-hakim, kalau kita periksa di kitab hakim-hakim, ada banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul membuat hati kita miris gitu loh ya. Karena kenapa? Karena gableknya orang-orang Israel tersebut. Kalau ada hakim, maka orang-orang yang ada di Israel pada saat itu hidupnya aman, hidupnya terberkati ya secara finansial, secara jasmani. Tetapi kalau hakimnya mati, mereka menyembah berhala dan mengalami banyak tantangan. Nah, ya ini yang ditulis ini kitab Rut ini, ada orang berkata gini, ini yang nulis Samuel ya. Terus ada lagi ngomong, enggak, ini ditulis saat pembuangan ke Babel. Ada lagi ngomong gini, enggak, ini setelah pembuangan. Tapi saya katakan kitab Rut ini luar biasa. Saya enggak ributkan yang mana yang benar, tetapi ini ilham roh. Dikatakan gini, ada orang namanya Elimelek karena lagi kelaparan, ya dia jual seluruh hartanya. Masih ingat ya pengajaran yang Kak Ana sampaikan? Kalau orang Israel, kalau menjual tanah, itu ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya. Kalau ada waktu tertentu, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Supaya suku-suku itu tetap punya warisan, punya heritage, seperti ketika Musa, Yosua membagi-bagi sesuai dengan tiap suku. Ya, dikatakan gini ya, nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi ya, Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Ya, kita pasti ngeh, ini Bethlehem, Efrata, Yehuda. Wah, ini luar biasa. Dan setelah sampai ke daerah Moab,
diamlah mereka di sana. Atau kalau saya berani berkata seperti ini, mereka tinggal di sana. Karena kelaparannya cukup lama, kemiskinannya cukup lama, sehingga Elimelek pergi ke Moab dan membangun kehidupan, membangun bisnis di sana. Nah, kemudian, ya ini tragisnya. Ini cerita tragis. Kemudian matilah Elimelek, padahal mereka keluar dari Efrata, keluar dari Bethlehem, keluar dari Israel untuk mendapatkan kehidupan, ya. Tetapi justru di tempat di mana mereka pergi, yaitu ke daerah Moab, dengerin ya, Moab itu adalah musuhnya orang Yahudi, dan negeri itu adalah negeri yang dalam tanda petik dikutuk sama Tuhan, ya. Saya tidak mau saudara berpikir macam-macam dulu, ya. Orang bilang gini, ini Elimelek, ini pasti kena tulah. Sebentar, ya. Jangan kita ngomong yang macam-macam dulu, ya. Suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, ya. Dan tiba-tiba mereka cari penghidupan di sana, mereka tinggal, mereka bangun rumah, mereka bangun usaha, tetapi justru di sana yang terjadi malah Elimelek mati. Dan Naomi tiba-tiba menjanda. Kalau kita belajar nama Naomi itu, kalau kita periksa arti kata Naomi dalam bahasa Yahudinya, artinya menyenangkan, atau kesukaanku, atau kegembiraanku. Ya, nama anaknya Mahlon dan Kilion. Nama anaknya pun sebenarnya miris, ya. Mahlon itu artinya sakit, sementara Kilion itu pining, destruction, kehancuran, dan lain sebagainya. Jadi pasti ada alasan. Orang-orang Yahudi ini memberi nama anak itu pasti ada tujuannya, atau tetenger, ya, sebagai tanda bahwa sebuah peristiwa sedang terjadi. Dan ini menggetarkan saya. Ada seorang ibu yang namanya Naomi, yang artinya menyenangkan, pindah ke daerah Moab. Nah, saya lanjutkan baca. Nah, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, makanya Naomi langsung menjanda, ya, punya anak 2. Nah, ayat 3 kayaknya, baru ayat 3. Keduanya, anaknya itu Mahlon dan Kilion itu, keduanya mengambil perempuan Moab. Nah, ini loh, saya ketika baca ayat ini tuh mikir, lah, mereka tuh sudah ke sana, setelah itu cari penghidupan, Elimelek mati, ini menjanda 2 anak ini, biasanya pasti akan dicarikan jodoh kembali ke daerahnya. Masih ingat ya, Ishak dicarikan jodoh yang betul-betul berbeda gitu loh, ya. Yang betul-betul takut akan Tuhan. Tetapi ini enggak gitu loh, ya. Dikatakan apa? Yang pertama bernama Orpa, perempuan Moab. Yang kedua bernama Ruth, ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya. Bayangin, Elimelek mati, setelah itu Mahlon dan Kilion ikut juga mati. Ya, saya tadi berkata gini, Elimelek itu sudah jual semua hartanya, tapi di tempat yang baru mereka mengalami kesengsaraan. Dan anaknya, tinggalan suaminya, harta yang paling berharga menurut Naomi, justru mati. Nah, jadi ada 3 janda di dalam satu rumah. Ada 3 kepedihan di dalam satu rumah. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat ini dalam kisah, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mari kita melihat kebenarannya. Kemudian akhirnya mereka setelah 10 tahun, kemiskinannya menjadi-jadi, terus kemudian pulang. Padahal waktu berangkat dengan Elimelek, dengan kedua anak mereka kayanya luar biasa. Tetapi ketika pulang mereka bangkrut, hanya bawa pakaian yang ada di badan, mungkin ada beberapa di dalam kantongan mereka. Ya, berangkatlah 3 janda itu, ya, Naomi, Orpa, dan Ruth. Ya. Kemudian berkemaslah mereka, ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Perhatikan, 2 menantunya itu orang Moab, ya. Sebab di daerah Moab ia mendengar. Jadi mereka ngungsi karena ya ada kelaparan, kemiskinan melanda Israel. Tetapi ketika mereka dari daerah Moab, mereka mendengar, ya, mereka mendengar bahwa Yahweh, ya, telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Intinya
Tuhan sedang memulihkan. Jadi sudah tidak kelaparan lagi, sedang tidak dilanda kemiskinan. Artinya bahwa daerah tersebut sedang dipulihkan. Ya, pasti ada apa? Ada makanan, ada gemah ripah lojinawi. Maka berangkatlah Naomi dengan kedua menantunya, ya, dari tempat tinggalnya. Ia bersama-sama kedua menantunya ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari Moab menuju ke Israel, ya, ngomonglah Naomi kepada dua menantunya, ya, tentu dengan derai air mata. Pulanglah masing-masing ke rumah ibumu, ya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Hebat loh Naomi, ya. Naomi itu bicara sebagai ibu mertua yang bijak. Nggak gampang loh ini. Nggak gampang. Nggak gampang sebagai ibu mertua yang bijak dikatakan, kamu pulang, kembali ke ibumu. Kiranya Tuhan balas kebaikan kamu. Kamu dulu take care sama anak-anakku. Kamu take care sama aku. Sudahlah, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati kamu. Aduh, saudara, nggak gampang melakukan ini. Nggak gampang. Kita mungkin bisa berburuk sangka. Kalau kita ada dalam posisi di luar mereka, kita bisa berburuk sangka. Atau kita dalam posisi Naomi, kita bisa berpikir, kita berburuk sangka. Tuhan sedang mencoba menghancurkan saya. Tuhan punya rencana yang buruk dengan saya. Di akhir pasal 4, saya tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Makanya kalau kita bisa ngomong Roma 8:28, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sangat menggetarkan. Ya, terus kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Artinya nanti gini loh, sudahlah nanti kalau kamu kembali ke rumah orang tuamu, kamu akan dapat suami lagi, kamu akan dapat tempat perlindungan, kamu akan dapat kesejahteraan. Lalu saudara lihat ya, lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saya yakin ya Naomi ini orang yang sangat baik. Sehingga kenapa? Nggak mungkin menantunya akan nangis dengan suara keras kalau disuruh pergi dari rumah. Ya, ini luar biasa. Saya yakin ini noble woman. Ini perempuan yang sangat berkelas. Sangat berkelas. Ya, dicium mereka tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tangisannya bunyinya berkata gini, "Tidak, kami ikut dengan engkau. Pulang ke bangsamu." Aduh, luar biasa. Coba perhatikan apa yang Naomi sampaikan. Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Tidak disebut pulanglah mantu-mantuku. Makanya ya, yang belum menikah di sini, yang belum menikah, saya kasih highlight ini loh ya. Makanya kalau menikah itu nanti yang jadi suamimu, yang jadi istrimu. Ketika engkau bawa nanti, pacarmu ketika engkau bawa ya, ke depannya mamimu, ke depannya papimu. Engkau seperti berkata apa? Mama, papa, aku bawa anakmu yang kesekian. Ya, kenapa? Bukan jadi mantu, tapi jadi anak. Ini loh buktinya. Ya, dikatakan pulanglah anak-anakku. Ya, pulang. Mengapa kamu turut dengan aku? Ya, bukankah tidak akan adalah anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Nah, ini juga pernah dibahas. Ini perkawinan Levirat ya. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, kamu kan nanti bisa nunggu lama. Gak usah kamu nyusahin diri, itu intinya. Ya, lihat kata-kata yang di belakang di ayat yang ke-13. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ini dia mencurigai Tuhan. Seringkali kita kan curiga dengan Tuhan. Kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tadi di perjalanan, saya dari Juanda ini Bapak Ibu Saudara tadi. Perjalanan, saya itu pada saat perjalanan itu dengerin Anda bertanya Alkitab menjawab. Saya tuh lihat ya, orang itu banyak mencurigai Tuhan. Ini Tuhan itu sedang menghancurkan saya. Tuhan itu mau bunuh saya. Tuhan itu punya rencana buruk. Padahal Tuhan kita itu bukan manusia yang bisa menghancurkan tanpa alasan. Kalau Tuhan didik kita ya, makanya banyak orang belajar tapi tidak terdidik gitu loh. Ya, mereka masuk sekolah tetapi mereka hanya dapat pelajaran tapi tidak mendapat didikan. Nah, ini dia lagi dididik Tuhan ya, tetapi dia malah mencurigai Tuhan.
Ya, kenapa dia bisa mencurigai Tuhan? Karena dia kehilangan 3 laki-laki yang kesayangannya dia, suaminya dan anak-anaknya. Ya, dikatakan lebih pahit gitu. Itu waduh luar biasa, saudara. Kalau dikatakan lebih pahit gitu loh, saudara. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung ya terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Ini di tengah jalan loh, saudara. Ini perjalanan mudik, saudara. Ini nangis keras. Saking pedihnya hati mereka. Orpa mencium mertuanya. Lalu minta diri dan kembali ke Moab. Ya. Tetapi Rut, perhatikan kata-kata Alkitab yang indah. Berpaut padanya. Ya. Berpaut padanya. Naomi masih bersikeras. Naomi masih ngotot berkata apa? Telah pulang iparmu pada bangsa dan kepada para allahnya. Perhatikan, Naomi ya ngomong, Orpa sudah kembali ke keluarganya, kembali ke Allahnya, kembali ke kepercayaannya semula. Ya, katakan, perhatikan kata-kata itu penting karena akan menjiwai sampai belakang. Pulanglah mengikuti iparmu, ikuti jejak iparmu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Baca bagian ini. Bangsamulah bangsaku. Dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, itu sebabnya saya kasih judul, kalau kau mati. Aku juga mati, ya. Aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Hebat perkataan ini. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau. Selain daripada maut. Rupanya saudara. Orang Moab satu ini yang namanya Rut. Ketika menikah. Mungkin dia diolok-olok. Kamu ikut agamanya suami. Tapi ketika dia menikah, dia ikut kepercayaan suaminya. Dan Tuhannya suaminya, Tuhannya mertuanya, menjadi Tuhan. Ini yang mengubah sejarah. Nama Rut itu disebut di kitab Rut, nama Rut disebut di Matius. Hebat. Makanya saya merinding. Saya minta saudara loncat sedikit ke belakang. Ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya. Perjalanan jauh, 2 janda, ya, sampai tiba di Bethlehem. Di sini saya mulai nangis. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempar seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu, Naomi sebelumnya dikenal sebagai seorang yang berada, sebagai orang yang berpunya, punya tanah, punya kebun, punya keluarga bahagia, namanya pun sudah menunjuk itu. Makanya ketika Naomi pulang, adalah kebiasaan pada zaman itu. Itu memakai kain seperti kain kabung yang menutupi kepalanya. Ketika orang-orang perempuan-perempuan lihat dia, orang kaget. Mungkin Naomi akan jadi kelihatan jauh lebih tua karena hidupnya menderita di tanah Moab. Orang-orang tanya, Naomi kah itu? Tuhan itu menyuruh mereka pulang, menyuruh Naomi pulang, menyuruh sahabat Rut pulang dengan cara Tuhan. Tuhan tidak akan membawa kita di situasi yang sampai kita harus berbuat dosa. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan nuntun, Tuhan jaga. Betul mereka masuk masa kekurangan. Tetapi tidak sampai betul-betul nyawanya terancam. Ini hebat sekali. Saya tergetar di sini. Tetapi ia berkata kepada mereka, kepada teman-temannya, teman-teman masa gadisnya, teman-teman yang mungkin hadir di pernikahannya Naomi dengan Elimelek pada zaman itu. Pernikahan yang bahagia, kaya raya, dan lain sebagainya. Dikatakan apa? Jangan sebutkan aku Naomi. Jangan sebutkan aku Naomi.
Jangan sebutkan aku si menyenangkan. Jangan menyebutkan aku kesukaan. Kalau ada aku itu kesukaan. Tapi sebutkan aku dengan marah. Sebutkan aku dengan pahit. Kita ini seringkali mencurigai Tuhan dengan cara itu. Mungkin di batin. Sebab yang maha kuasa. Ya nuduh loh Yahweh Elohim. Telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Makanya di telinga saya dengar lagu ya. Kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota. Aduh saudara, itu bunyi terus pada saat saya baca. Dengan tangan penuh aku pergi, hasil penjual itu kan luar biasa. Tapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Ya, mengapa kamu menyebut aku Naomi? Mengapa engkau menyebut aku kesukaan? Mengapa engkau menyebut aku si menyenangkan? Karena Tuhan telah naik saksi kata-kata ini pedih. Saudara. Menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dengan demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth. Masih ditulis perempuan Moab itu. Menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem, timingnya tepat. Pada permulaan musim menuai jelai. Kita sudah pernah jadi anak sekolah minggu. Kita pasti tahu cerita cinta yang indah ini. Ada cerita cinta Naomi dengan Ruth. Ada cerita cinta kemudian Ruth dengan Boaz. Kalau kita periksa pasal 2 ayat yang kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata pada Naomi. Dia minta izin. Kalau Bapak Ibu setia baca Alkitab, saudara lihat ya. Di Israel tersebut, hukumnya itu sebenarnya sulit untuk jadi miskin di sana. Karena ada apa? Kalau misalnya menuai gandum, ada yang jatuh-jatuh. Itu nggak boleh dipungut lagi. Saya yakin ya, karena Ruth itu dulu orang kaya. Maka mungkin anaknya juga Naomi juga orang kaya. Mungkin anak seorang berada. Tetapi ketika sampai di Bethlehem pada saat musim menuai, Ruth itu pamitan sama Naomi. Ruth itu anaknya orang kaya, Mas. Karena Naomi orang kaya, maka Ruth pasti anaknya juga orang kaya. Mungkin pernikahannya meriah. Nggak gampang sebagai anak orang berada untuk menempatkan diri di posisi seperti ini. Ruth itu pamit sama Naomi untuk cari makan. Kalau sekarang jadi buruh tani. Rendah sekali. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anak. Saudara, pasti ada pahit di belakang kata-katanya. Pergi. Ini bukan ngemis loh saudara. Ini mungutin bulir-bulir yang jatuh. Mungutin satu batang yang banyak gandum-gandum. Ayat yang ketiga, pergilah ia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kalau ini ditulis kebetulan. Tuhan itu pengatur yang maha presisi dan maha bijaksana. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, kalau kita ngerti aturan, maka kita akan ngerti ada penebus-penebus yang bertanggung jawab kepada kehidupan kaumnya atau puak atau sukunya. Makanya dikatakan kebetulan mereka pulang pas digerakkan Tuhan, pas musim menuai. Mereka itu si siapa namanya Ruth itu ngambilin gandum-gandum yang jatuh di ladangnya Boaz dari kaumnya Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem, ia berkata kepada penyapit-penyapit, ini orang baik. Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Lihat ya. Mata Boaz melihat, dari mana perempuan itu? Karena dia kenal pegawai-pegawainya. Ayat 6. Mandor itu yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab. Dia seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Karena Bethlehem itu kota kecil, maka berita kepulangannya Naomi itu tersebar dengan segera. Pasti Boaz tahu.
Tadi ia berkata, ini noble woman loh. Ruth bicara, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas. Jelai di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Ini orang jemput bola. Ruth jemput bola. Dikatakan apa? Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Ini pasti siang. Seketika itu pun ia tidak berhenti. Boas datangin Ruth. Aduh, ini pertemuan pertama kali. Saya itu sebagai orang yang pernah kerja di televisi, saya itu tergoda bikin seperti skrip gitu ya. Dengar dahulu anak, ini pasti ada usia yang beda. Pasti ada usia yang berbeda. Tidak dicatat bahwa yang namanya Boas itu pernah menikah. Tetapi dia berhadapan dengan seorang janda yang suaminya mati di tanah asing. Dia ngomong gini, dengar dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain. Dan tidak usah engkau pergi dari sini. Tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Intinya dia diberi kemudahan. Suruh minum sama-sama. Bahkan disuruh makan sama-sama. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah berkata, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku. Perhatikan kata-katanya. Padahal aku ini seorang asing. Dia itu orang asing yang menyembah Yahweh. Allahmu itu Allah. Ayat 15-16. Saya minta Bapak Ibu baca. Setelah ia bangun, ia mengut pula. Maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun, ia boleh memungutnya, jangan diganggu. Bahkan harus disetting loh. Ini bebas dari tuan yang jahat, pengen seks. Enggak sama sekali. Makanya, true love jangan diterjemahkan laki-laki dengan perempuan saja ya, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, itu bisa true love loh. Dahsyat loh, ya. Makanya dikatakan apa? Tarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungut. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, diirik ya. Ada kira-kira seeva jelai banyak. Diangkatnya itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya dan seketika dikeluarkannya diberikannya kepada mertua sisa yang ada setelah kenyang. Karena ngumpulkannya, Kak Ana kemarin ngomong berapa ya Kak Ana waktu saya ngomong sama Dokter Luki? Yang dikumpulkan Ruth itu berapa banyak? Berapa liter? Berapa kilo? Dikatakan apa? Mengumpulkan kira-kira 10 kilogram. Ayat yang ke-20. Mulai ayat yang ke-19. Maka berkatalah Naomi kepadanya, di mana? Karena dapat sekian kilo. Ya, hanya berdua sekian kilo untuk bisa buat roti. Di mana kamu dapat ini, Ruth? Ladang siapa kamu bekerja hari ini? Padahal dia nggak pernah pindah kemana-mana. Semoga Allah memberkati orang yang berbuat baik kepadamu. Maka Ruth menceritakan pada Naomi bahwa ladang tempat ia memungut itu adalah milik seorang laki-laki bernama Boas. Dan hebatnya, Ruth tidak menggoda Boas secara seksual. Maaf ya, ngomongnya agak kasar. Ruth tidak gatel. Makanya nggak kebetulan namanya disebut di Perjanjian Baru juga. Dan nanti kita akan tahu siapa Ruth ini. Ya. Ayat yang ke-20, ya. Dikatakan apa? Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Ruth, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata, lihat, yang ngomong sama mami mertuanya. Ini loh aku suruh dijaga. Kalau kita lihat pasal 2 akhir, lihat sampai selesai musim menuai jelai, menuai gandum selesai. Saudaraku terkasih, saya berhenti di pasal 2, saya minta saudara baca berikutnya yang paling indah.
Nama Ruth, kalau kita tadi belajar kata nama Naomi. Kata Ruth, itu artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara. Itu luar biasa. Bisa berarti tindakan melihat sesuatu yang pantas dilihat. Tetapi saya cenderung memakai kata-kata persahabat. Friend. Sahabat. Ruth itu sebenarnya adalah seorang perempuan Moab. Tetapi ketika dia masuk dalam keluarga Naomi, dia belajar cara hidup Allah yang disembah oleh Naomi. Lihat bagaimana etika. Mau pergi ke ladang, dia minta izin. Dia tahu berterima kasih. Ketika Boas, dia sujud. Bayangkan. Orang-orang yang ikut Tuhan itu bukan katanya. Makanya kata firman Tuhan, Matius 5 ayat 20. Jika kehidupan kerohanianmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Farisi, kamu nggak bisa masuk surga. Orang kayak Ruth ini, dia bukan sekedar percaya Yahweh karena pernikahan, tapi dia beri hidupnya dan belajar cara hidup secara luar biasa yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya karakternya pun karakter mulia. Dan dari Ruth dengan Boas, keturunannya, keturunan kesekian, muncullah Raja Daud. Muncullah Daud yang kemudian jadi Raja Daud. Kemudian kalau kita lihat silsilah, ada Yesus. Perhatikan ya kata-katanya Boas ya. Di ayat firman Tuhan. Dikatakan gini, karena itu Ruth sangat tersentuh sampai dia berlutut. Mengapa aku mendapat belas kasihan ini daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Boas menjawab dengan salah satu ayat. Menjadi salah satu ayat yang luar biasa loh di kitab Rut. Telah dikabarkan orang. Kota kecil ya. Dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada ibu mertuamu. Aku dengar bagaimana kamu itu memperlakukan ibumu secara luar biasa. Bukan ibu kandungmu tapi ibu mertuamu. Ya. Sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu dan bapamu dan tanah kelahiranmu. Serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatannya itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kalau kita lihat, kata-kata ini penuh dengan analogi dalam bahasa Ibrani memakai kata yang ditujukan pada induk ayam. Ya, yang melindungi anak-anak. Perhatikan kata-katanya. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Yahweh Allah Israel yang di bawah sayap Yahweh dikaruniakan upahmu sepenuhnya. Hebat. Ayo kita belajar tidak mencurigai itu. Kalau kita betul-betul jadi Kristen, artinya mengalami keserupaan dengan Tuhan. Hidup kita pasti diizinkan Tuhan dibawa ke satu peristiwa-peristiwa yang karakter kita diubah. Kita nggak bisa, saya ngomongnya nggak boleh mencurigai Tuhan. Karena semua peristiwa itu akan membawa kita ke arah keserupaan dengan Tuhan. Walaupun mungkin itu tidak menyenangkan. Makanya kalau saya lihat kebenaran firman Tuhan ini, mungkin orang-orang akan mencurigai karena Ruth itu disuruh tidur di kakinya. Di kaki Boas. Ini tidak tidur secara seksual. Bapak Ibu bisa lihat ya. Di Alkitab, Raja Daud di masa tuanya. Ada seorang gadis yang juga tidur di kaki. Saya minta saudara baca ke pasal yang ketiga, ayat 5. Ini idenya Naomi. Dan tidak ada seksual sama sekali. Ya, disuruh tidur di kakinya Boas. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ya, percaya sekali. Kenapa sampai seorang menantu percaya? Karena hidupnya Naomi itu bisa jadi teladan. Makanya saya katakan gini, di luar sana banyak orang debat kanan kiri soal kekristenan. Dengan harapan orang yang kalah debat itu masuk Kristen. Nggak akan berhasil. Karena debat, saya dengan Kak Ana sudah puas dengan yang namanya debat-debat. Yang kalah akan marah dan sakit hati. Alkitab ngajarin secara luar biasa. Orang itu lihat hidup.
Orang itu lihat buah hidup kita. Orang lihat perubahan hidup kita. Orang lihat karakter hidup kita. Makanya Ruth bisa nurut Naomi. Nggak ada curiga loh sama sekali. Sesudah itu pergilah ya ke tempat pengirikan. Kalau sekarang ini tempat selebnya padi ya. Dan dilakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Boas habis makan dan minum, dia tidur. Perhatikan ayat 7 bagian B. Datanglah perempuan itu dekat-dekat dengan diam-diam. Disingkapnya selimut dari kaki Boas. Perhatikan. Ya, kaki Boas. Dan Boas sudah tertidur nyenyak. Dan berbaringlah ia di kaki. Bukan sebantal, tapi di kaki. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah Boas, lalu meraba sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kaki. Tanya, pasti gelap. Kamu siapa? Aku Ruth, hambamu. Lihatin kata-katanya. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kamu. Pasal 4. Berjuanglah Boas. Ya, sebelum ada penebus yang lain. Singkat cerita. Boas jadi penebus. Saya minta saudara baca pasal 4 sebagai bagian yang terakhir. Pasal 4, mulai ayat yang ke-13. Bagus kata-katanya, Boas redeems Ruth. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istri. Dan dihampirilahnya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Kata-kata itu luar biasa ya. Makanya Ruth ini saya baca dari Kejadian sampai kitab Ruth ini. Beberapa kali sih saya tergetar. Tapi kitab Ruth ini saya nangis. Ya. Dikatakan apa? Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yahweh. Yang telah rela menolong kau pada hari ini. Coba bayangin. Perempuan-perempuan yang tadi, Ruth kah? Naomi kah? Itu kaget ya. Perempuan-perempuan itu juga bicara. Terpujilah Yahweh. Yang telah rela menolong kau pada hari ini. Dengan seorang penebus, artinya kenapa? Semua yang sudah diambil dari dia, yang sudah terjual itu kembali lagi kepada dia loh. Hebat ini kebenaran ini. Ya. Terus katakan engkau, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Coba bayangin saudara, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga. Ayo para perempuan baca di sini. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dihargai. Kata 7 itu selalu sempurna. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuh. Dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai. Ayah Daud. Bapak Ibu Saudara. Baca ayat ini. Baca pasal ini. Baca kitab. Saudara ngelihat di akhir. Naomi sadar. Ada pertobatan dari seorang Naomi. Yang awalnya dia mencurigai Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan yang memanggil dia. Walaupun caranya mungkin tidak baik. Tetapi Tuhan selalu baik. Ditaruhlah di Betlehem. Kembali lagi ke Efrata, kembali ke Betlehem. Sampai muncul seorang hebat. Daud. Dan kita tahu, disebut Yesus anak Daud. Dan hebatnya lagi di Betlehem. Cerita cinta ini di Betlehem. Di Efrata. Cerita cinta ini bukan cerita biasa. Ribuan tahun berikutnya, lahirlah juru selamat. Kenapa sampai Naomi harus mengalami pahit? Supaya mereka kembali dan lahir. Jawaban Tuhan untuk seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini saya harap saudara bertemu dengan Tuhan. Jangan hanya di Nazaret. Jangan hanya berhenti di Betlehem. Tapi saudara akan mengalami Tuhan. Saudara akan kenal Tuhan, bukan kata orang. Saudara kenal Tuhan, karena saudara kenal pribadi. Di saat kita, mungkin pada saat kita dipanggil Tuhan, pada akhir kita nutup mata. Mungkin
titik-titik. Saudara masih ingat waktu masih TK dulu, bikin gambar dengan titik-titik yang kita sambung jadi ayam, jadi sapi, jadi pemandangan. Kita mungkin tidak lihat titik-titik itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai rencana Tuhan yang lengkap, tapi mungkin kita di akhir tutup mata kita akan lihat. Pasti ujungnya akan kita berkata, Tuhan itu baik. Rut mengajarkan kesetiaan. Rut mengajarkan cinta saja. Rut mengajarkan tidak berhenti menyerah. Jadi malam ini kita belajar bagaimana Tuhan itu membentuk orang. Tangisan kita itu akan bisa jadi sukacita, hanya belum selesai. Dan saya tadi dengar gembala saya berkata, kamu lagi dididik Tuhan. Pada seseorang yang bertanya, kamu sedang dididik Tuhan. Percayalah hasilnya pasti baik. Percaya pasti hasilnya baik. Wah, saya senang sekali dengar kata-kata itu perjalanan. Kenapa? Karena saya lagi mau bawakan Rut malam ini. Itu saja. Saya mau berdoa dulu buat saudara sebelum saya serahkan ke Lucky dengan Benny. Yuk kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang ada di hati saya ada lagu semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Setiap orang yang hadir malam ini, yang mengalami pergumulan, yang pertama kali ketika kami masuk dalam pergumulan, dalam lembah air mata, kami bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa ini terjadi? Malam ini kami mengucap syukur, karena kami sedang berjalan untuk melihat kemuliaan. Walaupun hari-hari ini kami masuk dalam lembah kekelaman, lembah air mata, kami percaya bahwa rencanamu itu indah. Rencanamu itu agung buat kami. Kami tidak layak untuk mempertanyakan keadilan. Kami tidak layak untuk mempertanyakan kesetiaan. Kami hanya tinggal menguatkan hati dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Dia akan membawa kami kepada keserupaan yang sempurna dengan anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan. Kami bersyukur malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan pada Lucky dan Benny. Oke, terima kasih Kak Sony. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini, apapun itu, tidak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin saat ini kita sedang baik-baik saja. Atau mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang sangat berat, yang tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi kembali kita diingatkan bahwa tidak ada yang kebetulan yang kita alami. Saya selalu ingat satu statement dari Kak Sony juga, beberapa cukup lama juga sih. Tapi saya selalu ingat itu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan, Roma 8 ayat 28 itu yang tadi sempat di-mention. Cuma satu hal yang selalu itu nancep banget di pikiran saya adalah baik menurut siapa? Grand design-nya adalah baik menurut Tuhan. Dan kita belajar tadi dari kita Rut, rencana yang mungkin dialami Naomi dan Rut yang bahkan mereka harus miskin, sangat miskin sekali. Tapi itu suatu grand design yang sangat baik. Baik dari sudut pandang Tuhan. Yang akhirnya itu sebenarnya juga baik untuk kita. Itu yang saya tangkap dari itu dan saya terberkati sekali diingatkan kembali bahwa mungkin saat ini saya mengalami banyak hal yang saya tidak ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi diingatkan kembali bahwa Tuhan itu baik. Kita tidak punya hak untuk komplain karena kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang saya dapat tadi Kak Son ya. Mungkin dari Kak Benny dapat sesuatu yang gimana gitu.
Dapat insight apa, Ben? Nanti setelah itu lemparkan kepada teman-teman yang hadir. Thank you, Kak Son, buat materi yang disampaikan hari ini. Saya jadi belajar kembali bagaimana seorang Ruth yang tadi Kak Son sempat katakan, mungkin juga Ruth ini juga dari kalangan keluarga yang berada. Tetapi ketika di tengah kondisi yang berat itu, dia mampu melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin dulu nggak kepikir kali Ruth harus sampai melakukan memungut jelai itu. Nah, ini yang saya diberkati di sini, mungkin nanti bisa saya share juga ke teman-teman di sini yang juga sedang mengalami hal-hal yang serupa, tapi kadangkala agak susah untuk, karena mungkin sudah terbiasa dengan keadaan yang dulu, jadi untuk melakukan sesuatu yang lebih berat itu butuh effort lebih gitu loh, Kak. Nah, di sini saya melihat kembali bagaimana Tuhan itu seringkali tuh kasih solusi sama kita itu nggak jauh-jauh dari sekitar kita gitu, Kak. Tapi kadangkala kita justru ngelihatnya kejauhan, gitu. Sampai kebablasan nggak ketemu sendiri, akhirnya bingung. Itu sih Kak, itu yang saya dapat dari materi Kak Son hari ini. Kalau melihat jangan terlalu jauh dulu gitu ya Kak Beni ya. Karena seringkali Tuhan sediakan tuh deket sebenarnya ya. Tapi karena kita mikirnya suka mengharapkan sesuatu yang mungkin spektakuler gitu ya, sampai yang sebenarnya di dekat kita jadinya enggak terlihat gitu ya. Oke. Masih ingat lagu ya? Masih ingat satu lagu yang berkata gini, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Bait duanya, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Terus coba yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Amin. Amin, Ya. Kak. Oke, ada yang angkat tangan. Kak Sami, silakan. Ya Kak, saya mau tanya, berarti jadi kematian 3 orang ini, yaitu si Elimelek, Malon, dan Kilian ini rasanya seperti dikondisikan agar Naomi itu bisa kembali ke Bethlehem gitu ya Kak. Jadi memang sudah dipersiapkan jalannya yang mungkin kelihatannya menyakitkan bagi kita gitu. Jadi kesakitan yang kita alami hari-hari ini mungkin kalau kita tidak melihatnya adalah untuk kepentingan kita juga, akhirnya yang timbul seperti Naomi tadi, mempunyai prasangka yang buruk kepada Tuhan. Kalau saya berkata bukan Tuhan yang membunuh mereka ya. Dibunuh sama Tuhan, bukan. Diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan, bukan dibunuh ya. Halo? Bukan dibunuh. Jadi diizinkan oleh Tuhan peristiwa itu terjadi. Entah itu ada wabah. Itu aneh ya, ada 2 orang kakak beradik meninggal. Pasti ada sesuatu bencana terjadi di sana. Setelah itu dua-dua pulang dan kemudian apa? Dituntun pada saat pulang. Bayangkan ya, orang-orang pulang itu kan pulang membawa apa? Membawa kemasyuran. Lihat aku sukses, lihat aku luar biasa. Iya toh? Tapi ini pulang membawa apa? Rasa malu. Pasti dari kematian sampai pulangnya itu ada pergumulan. Nah, pada saat pergumulan itulah mereka dituntun pulang. Oke, terima kasih Kak Sony. Ini ada beberapa tanggapan di kolom chat, Kak. Saya bacakan ya. Iya. Dari Pak Yohan. Keberadaan Naomi yang merasa dalam kesengsaraan dan kesialan mungkin cerminan kita, karena semuanya indah pada waktunya. Kata-kata itu diucapkan biasanya di akhir dari semua pergumulan. Tetapi pada saat pergumulan, susah ngomong indah pada waktunya. Makanya orang beriman itu melihat di balik layar dari permasalahan ada jawaban Tuhan. Nah, tapi saya bawa Bapak Ibu Saudara ke arah pemahaman seperti ini. Masih ingat ya?
Orang-orang Kristen awal-awal, mereka ditangkap, mereka dimiskinkan, mereka dianiaya. Mereka berharap nggak Tuhan tolong? Pasti. Tapi mati juga loh. Mereka itu melihat di belakang layar kehidupan. Ada kehidupan kekal. Amin ya. Surga itu rumah kita satu-satunya. Oke Kak, ini ada sambungan kok tanggapan dari Pak Yohan, Kak. Saya bacakan dulu sebelum ke tanggapan yang lain. Rut juga cerminan bagaimana kesungguhan kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Selalu ada penebus walaupun mungkin latar belakang Rut sebagai orang yang tidak layak, yaitu bangsa Moab, menjadi layak mendapatkan penebusan dan kemuliaan. Saya mungkin Silakan. mau menambahkan ya. Seringkali sebagai orang Kristen kita tuh merasa sebagai orang terpilih dan melihat bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Ya. Nah, kita seringkali menganggap orang di luar Kristen itu sebagai orang kafir, orang yang tidak layak dan sebagainya. Dan mungkin kita melihat orang Moab ini, Rut sebagai orang Moab ini sebagai orang yang hina, yang tidak layak. Tetapi Tuhan itu sebetulnya itu tidak pernah pilih kasih. Kalaupun Tuhan memilih bangsa Israel, bukan sebagai pilihan demi kepentingan orang Israel, tetapi demi kepentingan Tuhan. Tuhan ingin melahirkan seorang juru selamat untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Israel saja. Jadi orang Israel dipilih demi jalan lahir juru selamat. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yahudi itu hanya Yehuda dan Benyamin. Nah, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sisa 10 suku sendiri ini ya, sisa 10 suku yang lain itu sendiri ya dari orang Israel itu sendiri dibuang oleh Tuhan. Jadi maksud Tuhan memilih Abraham, memilih Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yehuda, kemudian Daud, sampai mengerucut kepada Tuhan Yesus hanya satu. Lahirnya juru selamat untuk seluruh bangsa. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, Raja Moab, ini pernah melakukan suatu tipu muslihat yang licik ketika dia mengundang seorang Nabi Allah, namanya Bileam, untuk mengutuk. Tetapi Bileam tidak mau mengutuk. Namun memang Bileam tergiur dengan upah yang semakin besar ditawarkan oleh Raja Moab Balak. Maka Bileam menawarkan suatu ide licik, yaitu agar perempuan-perempuan Moab menggoda laki-laki Israel sehingga orang Israel meninggalkan Yahweh dan orang Israel bisa dikalahkan. Nah, memang ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan pun melepaskan perlindungannya kepada orang Israel sehingga orang Israel kalah. Tetapi kemudian orang Israel berbalik kepada Yahweh dan bisa mengalahkan orang Moab. Nah, masalahnya Rut ini bukan seorang yang menggoda orang Israel untuk meninggalkan Allahnya. Tetapi Rut, dikatakan tadi, dia mencari perlindungan di bawah kepak sayap Yahweh. Jadi justru perkenanan Tuhan atas Rut, karena bukan Tuhan itu nggak berkenan, Tuhan itu melihat Rut itu jijik hina enggak. Tetapi siapapun dia, bangsa apapun dia, ketika dia mencari perlindungan di bawah sayap Yahweh, maka Tuhan berkenan kepadanya. Bahkan oleh karena itulah namanya ditulis di dalam kitab Matius sebagai seorang nenek moyang dari Mesias. Nah, kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim, zaman Rut, zaman Hakim-Hakim adalah zaman kegelapan di sejarah bangsa Israel. Zaman kegelapan kenapa? Karena 2 kali di dalam kitab Hakim-Hakim itu ditulis, pada saat itu tidak ada raja di Israel dan setiap orang berbuat menurut apa yang baik dalam pandangannya sendiri. Setiap orang itu berbuat suka-suka sendiri. Ya, ada yang membakar anaknya karena dia pikir itu yang terbaik gitu ya. Padahal menurut Taurat itu tidak boleh. Ada juga yang
memotong-motong, mutilasi, walaupun sudah jadi mayat tapi dimutilasi. Ada yang peristiwa memusnahkan satu suku, ya perang saudara gitu. Nah, itu adalah masa kegelapan di dalam sejarah bangsa Israel, masa yang paling gelap. Di dalam masa yang paling gelap ini, lebih gelap lagi dalam kehidupan Naomi. Karena Naomi seorang yang kaya, seorang yang berada, menjadi janda. Di dalam zaman Perjanjian Lama, menjadi janda itu adalah lebih hina daripada menjadi gundik seseorang. Menjadi janda itu status yang sangat rawan. Jadi gini, pada saat itu kan zaman patriarki. Patriarki ini mengutamakan laki-laki ya. Laki-laki yang bekerja, laki-laki yang memimpin, laki-laki yang mengambil tindakan. Ketika seorang perempuan kehilangan suaminya, asal dia masih punya anak laki-laki, dia masih ada pembela. Dia masih ada penerus. Tapi kalau dia sudah tidak punya keturunan laki-laki, hilanglah haknya. Hilang semuanya. Apalagi dia sudah menjadi janda. Nah, kalau dia punya anak laki-laki, dia punya penerus keturunan, dia berhak untuk memiliki tanah. Tapi kalau dia udah nggak punya anak laki-laki, maka saudara-saudaranya ini bisa ngambil. Dan dia bisa diusir begitu saja. Oleh karena itu, ketika Naomi dalam keadaan miskin datang ke situ, apa yang diperbuat Ruth? Ruth ini seperti, kalau zaman sekarang itu seperti seorang pengemis ya. Karena di dalam kitab Taurat itu, gini, kalau orang lewat suatu ladang gandum, lewat suatu kebun anggur, dan dia lapar, dia memetik itu bukan mencuri. Asal dia petik untuk dimakan. Bukan dipetik, dimasukin kantong, terus dibawa pulang gitu, bukan. Ya. Yesus pernah melakukannya juga. Iya, contohnya waktu Tuhan Yesus dan murid-murid mereka memetik bulir gandum di hari Sabat, masalahnya bukan metik bulir gandumnya yang salah, tapi menggosok bulir gandumnya itu yang salah. Itu bekerja. Memecahkan bulir gandum itu bekerja. Kalau metiknya nggak apa-apa, nggak masalah, bukan mencuri. Yang dipermasalahkan adalah ngupas kulitnya gandum itu. Nah, hukum Taurat mengatur supaya setiap orang Israel yang paling miskin sekalipun bisa makan. Dengan cara apa? Yaitu dikasih aturan, kalau orang lewat misalnya lapar di satu kebun, dia boleh petik, dia boleh makan. Dan kalau panen, nggak boleh sampai bersih gitu ya. Panen tuh metikin tuh sampai jatuh, buahnya diambil lagi, nggak boleh. Jadi kalau ada yang jatuh-jatuh gitu, pengemis itu boleh ngambil. Supaya orang Israel itu tidak sampai menjadi budak, sampai menjual diri, karena saking nggak bisa makan, jadi menjual diri jadi budak. Nah, Ruth dan Naomi ini sudah dalam keadaan sedemikian miskin, sehingga sangat mungkin mereka itu menjual diri menjadi budak. Tetapi karena itu musim panen, mereka bisa mungutin sisa-sisa panen. Nah, selama 10 tahun Naomi tinggal di Moab, Ruth melihat gitu ya bagaimana integritas Naomi, bagaimana dia orang yang baik gitu ya. Dan jadi teladan. Iya, oleh karena itu Ruth percaya pada nasihat Naomi. Mungkin buat Naomi sebagai orang Moab budayanya berbeda, aneh gitu, ngapain sih tidur di kakinya orang gitu malam-malam, aneh gitu. Tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh Naomi sebagai ibunya, sebagai sahabatnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan ini adalah yang namanya perkawinan revirat. Asal kata levir. Dalam bahasa Latin, vir itu adalah suami, kalau levir itu adalah saudara dari suami. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah perkawinan ipar itu yabam atau yibum. Nah, kalau kita lihat sifatnya Boas, sebetulnya awalnya itu mereka bukan jatuh cinta ngelihat gimana, enggak. Tetapi pertama, Boas itu orang yang penuh dengan belas kasihan. Waktu dia lihat ada perempuan yang memunguti, dia bilang, ini siapa? Gitu. Oh, orang miskin dia pikir ya. Oh, kasih aja. Jangan sayang-sayang gitu. Dan yang kedua, ada respect dari Boas dan kepada Naomi dan juga respect dari Naomi kepada Boas. Nah, waktu bukan Boas kepada Ruth dan Ruth kepada Boas. Waktu Ruth berkata bahwa meminta tolong Boas untuk menebus mereka, Boas nggak langsung ujuk-ujuk loh. Dia respect dengan aturan. Dia katakan, ada yang lebih dekat daripada aku, yang harus menebus kamu, bukan aku sebetulnya. Jadi dia tawarkan orang lain gitu untuk menebus Ruth.
Ya, sebetulnya memang menembus Naomi juga, tapi karena Naomi lebih tua dan Ruth lebih muda, dan kalau ngawinin Naomi itu sebetulnya nggak bakal mungkin punya anak lagi, jadi Ruth yang dikawinin gitu. Seharusnya memang bisa dia untuk mengawini Naomi juga bisa gitu. Aturannya seperti itu. Nah, jadi sifat Boas itu sebetulnya nggak serakah, nggak, tapi dia sebetulnya hanya menuruti aturan gitu. Orang yang betul-betul punya integritas di tengah-tengah, ingat sekali lagi, di tengah-tengah masa kegelapan di hakim-hakim, di zaman hakim-hakim, di mana orang itu sebetulnya sudah tidak taat kepada Taurat, sudah nggak tahu aturan, udah nggak punya integritas, udah berbuat suka-suka sendiri, tapi Boas tetap tunduk pada aturan. Nah, kalau kita lihat akhir kisah Naomi dan Ruth ini berakhir bahagia, tapi ketika mereka menjalani itu, sebetulnya mereka nggak tahu kalau akhirnya itu happily ever after gitu. Bahkan sebetulnya kalaupun akhirnya itu membahagiakan buat Ruth dan Naomi, di balik semua itu hanya tujuan Tuhan lah. Tuhan membuat semuanya ini hanya demi tujuan Tuhan sendiri, melahirkan juru selamat, yaitu dari keturunan Daud dan seterusnya dan seterusnya. Hanya itu. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang punya integritas seperti Boas, seperti Ruth, orang-orang yang betul-betul setia kepadanya, ya, itu Tuhan pilih di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang-orang yang nggak punya kesetiaan terhadap Yahweh, di tengah-tengah orang-orang yang hidup suka-sukanya sendiri. Tuhan pilih Boas, Tuhan memperhatikan Ruth, Tuhan memperhatikan kesetiaan mereka, dan Tuhan mengambil mereka menjadi bagian dalam rencananya. Dan karena mereka punya integritas itu, maka mereka menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Jadi bagaimana Ruth itu Tuhan pilih untuk masuk dalam bagian rencana Tuhan untuk melahirkan seorang penyelamat dari keturunannya, itu dipilih karena itu Tuhan lihat responnya dulu ya, Kak. Dari responnya Ruth dulu ya, bukan ditentukan dari awal enggak, tapi karena Tuhan melihat respon dari Ruth dan Boas ini gitu kan. Ya, lihat respon selalu begitu. Kita ngelihat ada respon sama seperti Saul dengan Daud. Saul itu dipilih Tuhan loh. Tetapi kan akhirnya karena PDW, lihat responnya. Ketika responnya jelek, akhirnya Saul ditolak loh. Walaupun Tuhan memilihnya. Dan kemudian Tuhan memilih untuk next Daud. Bayangin, luar biasa loh. Makanya dari situ kita bisa melihat rencana Tuhan itu harus kita responi dengan benar. Makanya kalau ada orang ngomong, ini kalau nggak ada, dia kayaknya pekerjaan Tuhan nggak jalan. Ntar dulu ya, Saul aja digantikan kok sama Daud. Ya, itu. Monggo, silakan. Berikutnya ada tanggapan dari C. Laura, atau mungkin C. Laura Langsung ngomong sendiri saja, Laura. Maaf, matikan itu soalnya signalnya lagi kacau balau. Seperti tanggapan Laura yang ada di komentar, Laura mengatakan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, selebihnya berserah kepada Tuhan, apapun kehendak Tuhan atas hidup kita. Kalau Laura lihat dari kehidupan tragisnya Naomi dan endingnya si Ruth, bahwa dia tetap setia kepada itu semuanya itu kan ada alur ceritanya. Apa yang seperti Koson tadi bilang atau Kak Ana bilang bahwa Tuhan itu punya tatanan. Jadi kita tinggal ngerespon itu bagaimana dalam situasi yang saat ini kita hadapi. Kalau saya boleh tanya sama, ini seperti agak gabungan antara Nain dengan bicara hati. Mau tanya sama Laura. Laura, kalau Laura mau jawab boleh, nggak jawab juga saya bersyukur. Laura ini kan pernah pada posisi yang luar biasa di sebuah perusahaan sampai bisa keluar negeri dan sebagainya, betul kan? Terus sekarang ini kelihatannya orang-orang sekarang loh, Laura kok hanya nyambel gitu loh, gitu. Bagaimana Laura? Iya, Laura pernah ada di kehidupan yang high dalam arti secara karir dan juga secara sosial dari ibu-ibu sosialita dan tiba-tiba Tuhan izinkan Laura masuk dalam suatu lembah kekelaman. Ya, tapi saya rasa Laura lebih nyaman yang sekarang sih ya. Karena kalau dulu itu pongah banget gitu loh, sombong banget dan nggak merasakan sesuatu adanya hadirat Tuhan dalam kehidupan Laura ya. Jadi
nggak kontrol sama sekali gitu loh. Kalau happy sesuka hati sendiri, bertindak pun tanpa ada minta izin sama Tuhan dulu. Jadi semuanya semau Laura sendiri gitu loh. Tapi kalau saat ini setiap Laura melakukan sesuatu hal itu ada ketakutan tersendiri, dalam arti ketakutan bukan kekhawatiran ya, tapi apa ini menyenangkan hati Tuhan atau apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang saya lakukan, keputusan Laura, perkataan Laura, pikiran Laura, tindak tanduk Laura kepada siapapun itu jadi selalu bertanya gitu loh, apa ini benar, apa ini sesuai gitu loh, seperti itu. Jadi sudah benar nggak aku ini ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi karena perasaan seperti itu, takut membuat kecewa Tuhan lagi, takut nggak menyenangkan hati Tuhan lagi, itu jadi membuat Laura jadi kayak ada rem tersendiri gitu loh, Koson. Untuk pola pikir Laura, kadang tanpa kita sadari ini kan ada pikiran-pikiran liar gitu loh, dan kadang-kadang dibuahi itu loh yang bahaya kan, seperti itu. Kalau marah kan kadang suka mengarang sendiri cerita begini dan begitu, skenario di otak kita sendiri itu kan belum tentu terjadi lah, itu yang bahayanya di situ. Kalau kita mempercayai otak kita yang lagi error, nah tiba-tiba kita membuahi dengan itu, terus kita jadi marah sama itu orang, kita jadi mengeluarkan kata-kata yang semestinya nggak terucap, itu yang bahaya, Koson. Jadi Laura sangat bersyukur dalam keadaan seperti ini, Tuhan izinkan itu, waduh, berkat tersendiri buat Laura. Seperti yang Koson pernah bilang, itu mengandung berkat kekal, dan itu Laura mau terima itu. Berkat kekal, terima kasih. Silakan lanjut. Ya. Oke, terima kasih J. Laura. Ini ada yang raise hand, Kak Esther E. Susilowati. Silakan. Malam semuanya. Selamat malam. Kalau saya sih Tuhan itu biasanya Tuhan itu suka menguji apakah kita benar gitu. Ya respon itu tadi, respon. Saya itu kan termasuk keluarga dari papa itu Muslim dulunya, mama Muslim, tapi ikut Tuhan Yesus. Tapi kebenaran mereka belum sempurna ya, pemahamannya belum benar gitu. Saya tuh bandel, saya tuh anak bandel, udah pernah bunuh diri, sudah putus asa sudah gitu kan. Bahkan saya terjerumus dalam narkoba segala macam lah, udah sampai di titik saya bilang, Tuhan saya capek hidup seperti ini, mau sampai kapan? Tapi saya entah, saya dengar dari suara hati gini, segera pulang itu. Tapi begitu saya segera pulang, saya bertobat itu ternyata nggak mudah. Walaupun Tuhan sebenarnya saya menikah itu dikasih kemudahan jadi wanita karir ya waktu itu di asuransi, tapi ternyata ketika saya diuji dikhianati teman, saya belum siap. Jadi itulah ikut Tuhan, sebenarnya kita diuji semuanya, diuji apakah benar murni hatinya gitu. Dan prosesnya juga panjang sampai 7 tahun. Kita ngalamin, makanya sama suami kita sharing kan ya, bahwa sampai di titik ini suami ini tadinya Muslim juga, tapi karena dia juga ngalamin Tuhan, ada dia bilang di Muslim saya nggak ngerasa seperti ini, ada seperti Roh Kudus ya, yang menuntun dia harus gimana. Tapi apa yang dialami dia sama saya pasti beda. Makanya saya diproses untuk menjadi istri yang tunduk sama suami itu nggak mudah. Saya tuh orangnya dominan, keras. Makanya melewati proses, sempat saya balik lagi dulu, sukses di sini, jatuh miskin, balik lagi ke sini, tidak ada satu apapun, bahkan motor nggak punya. Kita harus berjalan kaki. Suami jadi pengacara pun jalan kaki, diantar jemput, kadang nggak dijemput sama teman. Bahkan waktu beracara cuma dikasih 200, tapi maksudnya gini, pemeliharaan Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Bahkan saya sampai dipukul sama adik, dilempar sama asbak sampai kepala bocor gitu. Tapi kata suami, kamu tunduk sama saya. Diam, katanya diam. Jadi saya di situ belajar. Ternyata hari ini saya bisa memaafkan mereka, ya puji Tuhan, adik mulai berubah. Memang nggak gampang sih. Peristiwa itu sangat menyakitkan gitu buat kedagingan saya, tapi ya puji Tuhan nuntun. Ya mungkin banyak sedikit saya juga masuk di dalam grupnya Semi, saya juga sering saya omongin itu tuh.
bahwa saya diperlakukan seperti itu sama adik, tapi puji Tuhan adik kita, hubungan kita sekarang udah pulih gitu kan, sedikit-sedikit udah pulih. Saya ya mungkin sebagai kakak yang paling tua dan bahkan papa saya ikut saya kan, memang kondisi kita juga belum sepenuhnya untuk keuangan, belum punya rumah gitu kan, tapi ada damai sejahtera gitu. Kalau dulu berhutang gitu kan, punya mobil hutang, sekarang puji Tuhan enggak. Tuhan itu luar biasa baik gitu. Bahkan Amin, amin, amin. kita Oke, terima kasih Kak Esther, luar biasa ya. sharingnya. Ada satu yang resen Kak. Oh iya, Harsono, monggo. Kak Harsono, silakan. Semangat, baru pertama kali ini. Iya, baru Biasanya- pertama kali. Iya, saya mau bertanya. Salah satu hukum Taurat itu ada perintah jangan membunuh. Nah, tapi yang kita tahu di perjalanan keluar dari Mesir untuk masuk tanah pusaka, itu kan zaman perang, di mana Allah itu mengizinkan terjadi peperangan bunuh-membunuh. Tapi saya kira awalnya, waktu Pak Sony bilang, oh itu bukan Tuhan yang membunuh, tapi Tuhan mengizinkan beberapa orang atau sekelompok orang mati. Tapi masalahnya, saya tuh ingat ceritanya Samuel yang memarang Raja Agag. Kesalahan Saul yang dia tuh harusnya disuruh numpas, tapi gak ditumpas. Ada hewan sembelian, lalu rajanya diajak jadi hoping gitu loh. Itu Samuel kan marah itu. Lalu diparang sama Samuel tanpa ragu-ragu. Itu satu. Yang kedua, waktu Daud membunuh juga orang yang membunuh Saul. Saul itu kan kita kan tahu, dia kan nggak bunuh diri. Dia waktu nancepin badannya itu nggak mati sih. Masih kejang-kejang. Lalu ada orang Amalek di sana. Dia tuh nyuruh orang Amalek ini, aku bunuhin. Nah, waktu orang Amalek ini bunuh Saul, lalu dia bawa kayak salah satu benda yang di tubuhnya Saul, dia memberi berita pada Daud gitu loh. Daud juga marah gitu loh. Orang ini juga dibunuh. Nah, pertanyaannya saya jadi gini, apakah Allah ini nggak konsisten dengan hukum yang atau moral law yang sudah ia berikan di tangannya Musa? Apakah hukum itu hanya berlaku di kalangan Israel? Apakah itu kalau bukan bangsa pilihannya Tuhan, apakah boleh membunuh seperti itu? Kok kayaknya orang-orang yang Tuhan pilih ini kok melanggarnya semua gitu loh. Terima kasih. Seneng dapat jawaban dari dapat pertanyaan dari Harsono. Ini sekaligus mempromosikan YouTube channelnya Nine, karena semua yang Harsono sampaikan, tertanyakan itu sudah ada dibahas di YouTube-nya Nine di pemuritan yang lalu, lengkap. Mengapa dikatakan Allah perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian yang baru yang dikatakan Harsono tadi tidak konsisten, terus kemudian dikatakan apa istimewanya Israel. Nah, nanti ada berkat-berkatnya. Silakan kunjungi, nanti Lili akan kirim linknya ke Harsono, seluruhnya ada, dan silakan eksplorasi, sebab kalau dijawab hanya satu kalimat pasti akan bias, tetapi kalau dibahas selama 1 jam 25 menit seperti yang ada dengan pertanyaannya pernah sampai 2 jam, Harsono, itu kelihatan indah. Jadi saya jawab silakan untuk mengeksplorasi YouTube-nya Nine. Nanti Lili akan bantu untuk ngirim linknya. Terima kasih untuk pertanyaannya. So, saya tidak tahu harus jawabnya, kan panjang sekali ya Kak Ana ya. Ya, saya jawab secara singkat aja ya. Kalau detailnya itu misalnya tentang hukum Taurat itu ada beberapa kali pembahasan, dan itu serialnya serial Perjanjian Lama, dan itu pun sebetulnya belum saya kupas semuanya. Tapi kalau tentang 10 hukum atau tentang misalnya makanan halal haram itu sudah saya bahas. Jadi sebagian besar sudah, yang prinsip-prinsip itu sudah saya bahas. Nah, tadi Harsono bilang, kenapa sih Israel ini begitu diistimewakan? Jadi gini, sebetulnya ketika Tuhan membuat sesuatu itu ya, tujuannya Tuhan itu sebetulnya bukan untuk keistimewaan orang Israel ini, untuk kepentingannya orang Israel, bukan.
kepentingannya Tuhan untuk melahirkan Mesias. Nah, kalau kita lihat Israel kan awal-awalnya adalah keistimewaan Abraham. Kenapa Abraham sampai dipilih jadi orang yang teristimewa? Kenapa Abraham sampai disebut bapak orang beriman? Kan dari Abraham dulu, bukan dari Israel. Dari Abraham dulu. Nah, dari Abraham kemudian dijanjikanlah Ishak. Karena Ishak ini dari istri yang sah, anak yang tunggal. Ya, walaupun Abraham punya banyak anak dari Hagar dan Ketura. Kemudian dari Ishak ini ada dua, ada Yakub dan ada Esau. Nah, kalau kita lihat ternyata Esau ini merendahkan gitu. Esau ini punya nafsu yang nggak bisa ditahan, nggak bisa dikontrol. Sebaliknya, Yakub inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Karena Esau ini ngambil istri suka-suka sendiri. Dia merendahkan hak kesulungan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau Tuhan memilih seseorang itu bukan ujuk-ujuk dipilih suka-sukanya Tuhan aja karena orang itu istimewa gitu, bukan. Tetapi pasti ada reason di balik itu. Nah, kenapa Israel dipilih? Kenapa Israel diistimewakan? Ya karena demi lahirnya Mesias. Dan kalau kita lihat, sebetulnya Israel juga nggak istimewa amat. Tadi saya bilang 10 suku itu nggak dianggap kok sama Tuhan. Dibuang. Akhirnya cuma Yahudi. Kenapa harus ada Yahudi? Ya karena harus ada yang melahirkan Mesias. Harus ada yang jadi juru selamat dunia. Setelah itu, orang Israel gimana? Udah hilang sampai sekarang. Udah nggak dianggap lagi sama Tuhan. Digantikan oleh Israel rohani, yaitu 12 rasul. Yang teristimewa sekarang adalah yang mengikuti ajaran 12 rasul itu. Itulah Israel rohani. Yang disebut Israel adalah yang disebut Yahudi. Mereka yang tidak tampak keyahudiannya. Yang disebut sunat adalah sunat rohani dan seterusnya dan seterusnya. Itu Rasul Paulus katakan demikian. Nah, kalau kita lihat keistimewaan Israel, apa sih istimewanya? Disuruh nurutin hukum Taurat kan? Ketika nggak nurut, digebukin kan sama Tuhan, sampai dibuang, sampai dia ketika nggak nurut. Coba bangsa-bangsa lain. Ketika mereka melakukan kejahatan, kalau masih biasa-biasa aja Tuhan biarin aja. Tapi kalau udah keterlaluan, Tuhan musnahkan juga. Nah, misalnya orang Niniwe, Tuhan memperhatikan loh, dan itu yang dicatat di Alkitab. Yang tidak dicatat pasti banyak. Selain orang Israel Tuhan perhatikan. Ayub, dia bukan keturunan Abraham, dia bukan orang Israel, Tuhan perhatikan. Orang Niniwe misalnya, Tuhan perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di Kejadian pasal 6, ketika manusia itu begitu memberontak terhadap Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghabisi semuanya. Bahkan ketika orang Israel sendiri memberontak kepada Tuhan, Tuhan sempat ngomong loh sama Musa, aku habisin aja ya semuanya ya, aku bangun lagi dari kamu, keturunan dari kamu. Gitu kan? Nggak istimewa kok, nggak ada yang istimewa kok. Ketika mereka memberontak sama Tuhan, Tuhan habisin. Tuhan itu tujuannya hanya satu, melahirkan Mesias untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan cuma orang Israel. Itu aja. Dan untuk itu harus ada keturunan yang betul-betul punya kesucian hidup, betul-betul berkualitas, betul-betul berbeda, betul-betul kudus gitu. Nah, ketika orang Israel nggak mau menjaga kekudusan itu dimusnahkan. Ketika manusia nggak mau menjaga kekudusan Tuhan, nggak mau menghormati Tuhan, Tuhan musnahkan. Nah, kalau masalahnya dikatakan nggak boleh membunuh, ya betul, manusia nggak boleh membunuh. Tuhan boleh nggak membunuh manusia? Tuhan boleh nggak membunuh manusia? Memang manusia nggak boleh membunuh sesama manusia, tapi Tuhan boleh nggak membunuh manusia? Ketika manusia memberontak. Boleh nggak Tuhan membunuh? Ketika di Kejadian 6 sampai ada peristiwa Nuh, Tuhan itu menghabisi seluruh dunia kuno pada saat itu. Boleh nggak Tuhan punya hak nggak untuk membunuh manusia yang memberontak? Punya hak kan? Tuhan punya hak untuk membunuh manusia yang memberontak, yang sudah keterlaluan. Punya hak kan Tuhan? Nah, ketika orang Israel membunuh misalnya orang Amalek, misalnya, ya orang Amalek dan Agag itu adalah keturunan dari Amalek. Sebelum orang Israel menghabisi mereka, atau sekarang kita istilahkan genosida, membunuh satu suku. Sebelum itu terjadi, ratusan tahun sebelumnya di zaman Abraham, Tuhan itu memberikan penglihatan ya kepada Abraham suatu masa yang panjang. Tuhan itu katakan gini, nanti ya kamu akan punya anak. Nanti ya keturunanmu akan dibuang di Mesir. Selama 400 tahun. Karena sebelum itu, kedurjanaan orang Amori belum genap.
Tuhan dalam kemahatauannya melihat bahwa orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Amalek dan sebagainya itu akan seperti bangsa-bangsa di Kejadian 6 yang harus dimusnahkan seperti zaman Nuh. Tuhan melihat bahwa bangsa ini itu, bangsa Kanaan ini semakin lama semakin jahat. Di dalam kemahatauannya Tuhan melihat ke depan bahwa orang-orang ini nggak bisa bertobat. Orang Niniwe bisa bertobat. Tuhan kirim Yunus. Tapi orang-orang ini nggak bisa bertobat. Dan Tuhan sudah menubuatkan. Nanti ya, keturunanmu itu akan balik lagi dan mengambil tanah Kanaan ini dan harus memusnahkan mereka. Jadi, kalau dulu Tuhan menggunakan air bah untuk menghukum dunia kuno di zaman Nuh. Kalau dulu Tuhan menggunakan api, belerang, untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Sekarang, dalam tanda kutip sekarang itu zamannya orang Israel. Tuhan menggunakan Yosua, Tuhan menggunakan orang Israel, Tuhan menggunakan Musa untuk menghabisi bangsa yang tidak bisa bertobat. Betul manusia tidak boleh membunuh, tetapi Tuhan boleh membunuh. Dan Tuhan bisa menggunakan manusia untuk membunuh. Contoh, misalnya gini, boleh nggak sih ada hukuman mati? Kita nggak boleh membunuh, tapi boleh nggak ada hukuman mati? Kalau kita jadi hakim, tentu di kitab Roma dikatakan pemerintah menyandang pedang, pedang itu untuk menggorokkan. Pedang itu bukan untuk sekedar nyabit rumput gitu, bukan. Pedang kan untuk menggorok orang kan, untuk bunuh orang kan. Kitab Roma katakan pemerintah menyandang pedang untuk maksud, suatu maksud. Nah, jadi pemerintah itu adalah tangan Tuhan untuk mengatur ketertiban, dan orang yang tidak tertib, pemerintah berhak untuk membunuh dia. Singkatnya kayak gitu. Oke, sepertinya sudah tidak ada tanggapan lagi sih, Kak. Tentang YouTube tadi sekalian iklan ya Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan penjelasan detail tadi yang sempat disebut oleh Kak Ana, bisa berkunjung ke YouTube-nya Nine. Saya ingat tentang Perjanjian Lama itu ada 15 video. Ingat sampai satu. Oh iya, ya, kitab Wahyu itu mungkin udah sekitar 10-an ya yang kitab Wahyu. Ya, lebih banyak punya Kak Ana kok yang untuk Perjanjian Lama. Itu pun masih belum selesai ya. Kitab Perjanjian Lama itu masih panjang. Jadi sekaligus promo ya, lihatlah yang ada di YouTube. Setelah itu dengan segala kerendahan hati, bukan kita cari subscriber, tetapi please like, please subscribe, ya, plus tekan lonceng, terus kemudian bagilah, ya. Silakan, Luki. Oke Kak, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Sony atau Kak Ana. Ya, kita berdoa. Terima kasih untuk bahasan malam ini, bahasan singkat, sederhana, sharing kebenaran, melihat teladan dua orang yang luar biasa, tetapi terlebih dari itu teladan seorang Moab yang akhirnya menjadi pengikut Yahweh, yang memberikan hidupnya secara luar biasa. Mari Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami berterima kasih untuk bentukan-bentukan agung-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan berjuang sampai garis akhir, sehingga ketika hari kami dipanggil Tuhan adalah hari kami menyelesaikan pertandingan iman kami di bumi ini. Hamba mintakan berkat untuk setiap orang yang hadir, untuk keluarga mereka, untuk hidup mereka, untuk apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati.